Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan saya sendiri, Ibu Sevi, guru mapel geografi kelas 10 IPS 1 sampai 4 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita melanjutkan materi kali ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kali ini kita akan melanjutkan video ke-6, yaitu tentang interpretasi citra indera. Nah, sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk membaca materi tentang interpretasi citra indera di blog www.bumikubiruhijau.com. Adakah yang sudah membaca? Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang interpretasi citra indera. Kita awali dengan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu menganalisis interpretasi citra penginderaan jauh atau indera. Kemudian definisi dari interpretasi citra indera adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Selanjutnya menilai arti penting objek tersebut. Jadi interpretasi ini adalah kita akan mengidentifikasi objek-objek yang ada pada citra itu apa saja. Nah, tahapan interpretasi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah deteksi, yang kedua identifikasi, yang ketiga analisis, yang selanjutnya deduksi, klasifikasi, dan yang terakhir idealisasi. Nah, intinya dari tahapan ini adalah yang pertama disediakan citra, kemudian kita mulai mendeteksi, dan hasil akhirnya idealisasi objek, kesimpulan dari objek tersebut apa gitu ya. Nah, kali ini untuk definisi, deteksi, analisis, deduksi, klasifikasi, dan idealisasi, silahkan kalian lihat pada www.bumikubiruhijau.com yang sudah kalian baca sebelumnya. Ibu akan mulai dari identifikasi. Ini terdiri dari 3, ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Nah, ciri spektral itu ditunjukkan dengan rona atau tingkat kecerahan objek pada citra, sedangkan ciri spasial berkaitan dengan keruangan dengan memperhatikan unsur-unsur interpretasi, dan ciri temporal, ciri objek yang berkaitan dengan waktu perekaman dan umur objek pada foto udara atau citra. Ciri spasial ini meliputi 8 unsur interpretasi citra, ada bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, rona dan warna, situs, dan asosiasi. Nah, ini adalah hasil interpretasi objek citra indera contoh ya. Misalnya pada citra tersebut ada objek yang bentuknya memanjang, kemudian teksturnya halus, pola bagiannya saling tegak lurus, rona dan warna cerah, asosiasinya ada jembatan dan kendaraan, maka itu disebut dengan jalan. Nah, untuk masing-masing pengertian bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, rona, dan warna, situs asosiasi, silahkan kalian lihat di blog www.bumikubiruhijau.com. Ini Ibu langsung memberikan contohnya. Nah, untuk mengidentifikasi objek sungai pada citra, ini kita bisa kenali dari bentuknya. Bentuknya memanjang, berkelok-kelok, arahnya tidak menentu, dan melebar ke arah laut. Sedangkan teksturnya halus atau seragam, rona dan warnanya gelap atau gelap untuk sungai yang jernih, dan asosiasinya umumnya dia berdekatan dengan gosong sungai. Atau gosong sungai ini pasti di tengah-tengah sungai. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kalau itu gedung sekolah, kita bisa lihat dari bentuknya menyerupai huruf I, L, U, atau 4 persegi panjang. Ukurannya cukup besar dibanding rumah. Teksturnya halus, kemudian asosiasi biasanya ada halaman luas dan lapangan olahraga di tengahnya. Untuk objek pemukiman dapat kita kenali dari bentuknya kotak, teksturnya kasar, saling berdekatan dan menyebar, polanya linear terhadap jalan, ronanya biasanya warna putih, abu-abu, berarti atapnya terbuat dari asbeseng,
dan coklat biasanya dari genteng ya. Interpretasi ini adalah dari kenampakan dari citra penginderaan jauh ya. Kemudian asosiasinya biasanya berdekatan dengan jalan. Jadi asosiasi ini objek yang kita tebak, yang akan kita tebak ini dia berdekatan dengan apa umumnya. Selanjutnya, gedung perkantoran, gedung atau sekolah bisa kita kenali dengan bentuknya menyerupai persegi panjang huruf H. Lapangan sepak bola kita bisa kenali dengan bentuknya persegi panjang, teksturnya halus, warnanya cerah, dan biasanya berdekatan atau berasosiasi dengan gawang. Pabrik bisa kita kenali dengan bentuknya yang panjang, ya. Kemudian warnanya abu-abu. Selanjutnya hutan kita bisa kenali dengan teksturnya yang kasar. Kasar ini ditentukan karena ketinggian pohon berbeda, kemudian semua belukar ini halus, perumahan polanya teratur, hutan bakau umumnya situsnya berada pada pantai berair payau, teksturnya biasanya kasar ya. Selanjutnya gedung perkotaan bentuknya persegi ya, terlihat dari citra. Stadion olahraga terlihat dari citra. Kita bisa kenali dari bentuknya lingkaran persegi panjang. Kelapa sawit dari citra bisa kita kenali dari bentuknya seperti tajuk atau bintang rapat. Teksturnya kasar. Kemudian polanya teratur berjajar dan warnanya gelap. Kenapa polanya teratur? Karena sengaja ditanam ya, tidak kebun kelapa sawit ini tidak tumbuh dengan sendirinya sehingga polanya teratur. Sedangkan sawah kita bisa kenali dari citra, dia bentuknya persegi panjang berpetak-petak, tekstur halus, polanya berjejer dan berbaris-baris, rona dan warnanya cerah, ini untuk sawah yang kering belum ditanami, dan warna gelap umumnya pada sawah yang hijau berair, tubuh perairan, teksturnya umumnya halus, rona dan warna biru gelap, vegetasi warna dan warnanya hijau. Nah, ini contohnya. Misalnya kita ingin mengidentifikasi yang Ibu tandai berkotak kuning ini, kita bisa identifikasi dari unsur interpretasi dari bentuk. Nah, bentuknya ini persegi panjang. Kemudian coba kita lihat di sini ya. Bentuknya persegi panjang, lebih besar dari bangunan sekitarnya. Kemudian ini di tengah-tengahnya berwarna hijau, teksturnya halus. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah stadion. Nah, ini adalah 8 unsur interpretasi citra tadi. Tidak harus semua 8 unsur itu digunakan. Kalau hanya satu unsur sudah bisa mengidentifikasi objek tersebut, maka cukup menggunakan satu. Tapi kalau satu unsur belum bisa untuk mengidentifikasi, misalnya bentuk persegi panjang, belum bisa untuk mengidentifikasi objek tersebut, maka kita gunakan unsur yang lain. Kita gunakan unsur warna. Di tengah-tengah ini ada warna hijau di halamannya, di tengah-tengahnya. Kemungkinan itu pasir, kemudian teksturnya halus. Dan kita bisa simpulkan itu adalah stadion olahraga. Nah, di sini kita lihat warnanya gelap, bentuknya melingkar. Ini adalah kemungkinan adalah tubuh perairan. Kalau masih belum yakin, maka kita bisa cross-check ke lapangan apakah yang kita identifikasi, objek yang kita identifikasi itu sudah benar atau belum. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat di sini. Kita identifikasi dari bentuknya. Nah, bentuknya ini memanjang dibanding bangunan-bangunan di sekitarnya. Seperti persegi panjang. Ya, ada persegi panjang ya, ada bentuknya U. Ya, ini seperti ini. Ada ini, biasanya ini adalah tempat gerbang masuknya. Nah, kita bisa tebak ini adalah gedung, bukan rumah. Nah, kemungkinan adalah gedung kampus ya. Kalau gedung sekolah terlalu besar, terlalu luas.
Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah, nah ini yang kotak kuning, kita bisa identifikasi dari unsur tekstur. Nah, kita lihat di sini, yang ini teksturnya kasar. Kemudian asosiasi ini adalah objek di sekitarnya ada apa? Oh, objek di sekitarnya ada kotak-kotak, petak-petak di sini. Ini tambak ya, karena dia terlihat seperti, kalau sawah teksturnya kurang halus. Kalau sawah teksturnya kurang kasar. Nah, ini sangat halus seperti air ya. Kemudian berada di perairan Payau, situsnya di perairan Payau. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah hutan mangrove atau bakau ya. Ini pantai, ini airnya. Nah, ini kita bisa identifikasi dari bentuknya persegi panjang, polanya petak-petak, berjejer, teksturnya lebih halus dibandingkan sawah, warnanya agak gelap. Nah, kita bisa identifikasi, kesimpulannya ini adalah objeknya berupa tambak. Kita lihat di sini. Untuk bisa mengidentifikasi hutan mangrove, kita menggunakan dari 8 unsur, kita gunakan tekstur 1, asosiasi 2, situs 3. Nah, kita menggunakan 3 unsur ciri spasial, kita sudah bisa menambah identifikasi. Kita sudah bisa mengidentifikasi objek yang ada pada citra ini. Kemudian tambah, kita menggunakan berapa unsur di sini, ada bentuk 1, 2 pola, 3 tekstur, 4 rona, ada 4. Nah, dari 8 kita menggunakan 4, sudah bisa mengidentifikasi objek yang ada pada citra ini, yaitu tambak. Kalau kita masih bingung, belum bisa mengidentifikasi, kita gunakan lagi unsur ciri spasial yang lain. Kalau masih belum yakin, maka kita bisa cross check di lapangan. Semakin sering menginterpretasi citra, maka semakin yakin kita untuk mengidentifikasi objek pada citra tersebut. Nah, ini objek citra ini Ibu ambil dari Google atau Google Map. Nah, ini bentuknya, kita bisa lihat dari bentuknya menyerupai huruf L. Kemudian ini ada halamannya. Nah, ini dapat kita identifikasi adalah gedung sekolah ya. Di antara gedung-gedung di sekitarnya, dia lebih besar. Nah, ini ada citra lagi. Nah, pola kita bisa lihat bentuknya memanjang. Jadi unsur bentuknya memanjang, kemudian asosiasi ini dia berdekatan dengan objek apa ya. Oh, di yang bentuknya memanjang ini, kalau kalian bisa lihat, ini ada yang menyebar ya. Ini adalah mobil. Asosiasinya dengan kendaraan. Nah, kita bisa pastikan ini adalah jalan raya. Jadi di sini kita menggunakan 2 unsur, yaitu bentuk dan asosiasi. Di sini bentuknya menyerupai huruf I ya, seragam. Nah, ini kemungkinan adalah gedung, bukan pemukiman. Kalau untuk sekolah dia terlalu luas ya. Nah, kemungkinan ini adalah gedung kampus. Kita lihat di sini, kita bisa identifikasi melalui unsur tekstur. Teksturnya halus, warnanya hijau, ada yang abu-abu, kemudian ronanya agak gelap, ada yang agak terang, polanya petak-petak berjejer, berbentuk persegi panjang. Nah, ini kita menggunakan berapa unsur, ada tekstur 1, kemudian ada rona 2, ada pola 3, ada bentuk 4. Nah, kita menggunakan 4 unsur dari 8 unsur ciri spasial, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah sawah. Baiklah, penutup. Tahapan interpretasi citra indrajat terdiri atas deteksi, identifikasi, analisis, deduksi, klasifikasi, dan idealisasi. Tahapan identifikasi citra meliputi 3 unsur, yaitu ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Ciri spasial dalam menginterpretasi citra indrajat dikenali dengan 8 unsur.
antara lain bentuk, ukuran, rona, tekstur, pola, asosiasi, situs, dan bayangan. Nah, kita tidak harus menggunakan 8 unsur ini. Kalau hanya beberapa unsur kita sudah bisa mengidentifikasi objek tersebut, maka tidak perlu menggunakan 8 unsur semuanya. Nah, semakin sering seseorang menginterpretasi citra, kemudian jam terbang dalam menginterpretasi citra ini semakin banyak, pengalamannya semakin banyak, maka semakin tingkat keakurasian dalam mengidentifikasi objek ini, menginterpretasi objek pada citra ini semakin baik atau semakin mendekati dengan objek yang ada di permukaan ini, semakin benar ya. Keakurasian dalam mengidentifikasi objek itu semakin sesuai dengan objek yang ada di lapangan. Jadi intinya, tidak semua orang bisa menginterpretasi citra, maka perlu langkah-langkah tadi, perlu tahapan-tahapan tadi supaya dalam mengidentifikasi objek pada citra tadi tidak salah atau benar. Bisa dari background ilmunya, kemudian dari jam terbangnya, dari sering seseorang itu menginterpretasi atau mengidentifikasi objek pada citra tersebut. Kalau orang awam kemudian menginterpretasi Google Earth ketika membuka Google Map, ya bisa saja dia salah karena dia tidak memiliki ilmu dalam menginterpretasi citra tadi. Bisa saja gedung yang tadi kita bahas sebelumnya, gedung yang seharusnya itu gedung bisa saja gedung sekolah, bisa saja dia mengidentifikasi itu rumah. Atau misalnya gedung kampus, seseorang tersebut karena belum ada background keilmuan tentang interpretasi citra, dia bisa salah mengidentifikasi dengan objek yang lain, misalnya gedung sekolah jadi pemukiman atau gedung kampus dianggap gedung sekolah ya, atau begitu juga dengan objek-objek yang lain. Atau tadi hutan mangrove dianggap dengan hutan pada umumnya, atau tambak tadi bisa saja salah identifikasi, dia berupa sawah dan lain sebagainya. Sehingga perlu ilmu dalam menginterpretasi citra penginderaan jauh ini. Baiklah, ini ada tugas untuk masing-masing kelas. Kalian untuk 10 IPS 1 tuliskan 2 saja dari 8 unsur interpretasi citra pada ciri spasial. Yang kedua, tuliskan identifikasi jalan raya berdasarkan unsur asosiasi. Nah, apa tadi unsur asosiasi yang sudah kita bahas sebelumnya? Nah, asosiasi untuk bisa mengidentifikasi jalan itu apa? Gitu ya. Kemudian 10 IPS 2, tuliskan 3 ciri yang digunakan dalam tahap identifikasi citra. Yang kedua, tuliskan identifikasi gedung sekolah berdasarkan unsur bentuknya. Nah, bentuknya seperti apa? Umumnya gedung sekolah. 10 IPS 3, tuliskan 3 tahapan dalam interpretasi citra mulai dari awal. Yang kedua, tuliskan cara identifikasi objek sawah dengan menggunakan ciri spasial. 10 IPS 4, tuliskan definisi interpretasi citra dengan singkat dan padat. Yang kedua, tuliskan cara identifikasi objek hutan mangrove dengan menggunakan ciri spasial. Nah, ini contoh format tugasnya. Nama kelas, ya, namanya siapa, kelas siapa, soalnya ditulis, jawabannya apa, soal 2 ditulis, jawabannya apa. Nah, ketentuan tugasnya adalah tulis nama dan kelas beserta soal dan jawaban pada kolom komentar video sesuai format yang ditentukan. Jadi ada 2 soal, itu cukup 1 kolom video saja, 1 kolom komentar saja. Jangan 2 soal 2 kolom komentar. Jadi satu orang itu 1 kolom komentar dengan 2 soal ya. Formatnya yang sebelum ini kalian lihat lagi. Jawab soal sesuai dengan kelas Anda, jangan sampai salah kelas. Kalau salah kelas maka
soalnya juga akan salah. Screenshot jawaban Anda pada kolom komentar video ini kemudian kirim melalui Google Classroom. Tidak dikirim ke Classroom juga tidak apa-apa. Ini adalah opsional. Kemudian tugas dikirimkan paling lambat 1 minggu ya. Bagi yang ingin mengirimkan melalui Classroom, ini paling lambat 1 minggu. Kemudian hanya berkomentar pada kolom video dengan sopan dan untuk menjawab soal pada kolom komentar video ini. Jadi tugas kali ini tidak perlu kalian menyalin di buku tulis, cukup kalian menjawab pada kolom komentar video, kalian simak videonya dan kalian jawab soal kalian sesuai kelas kalian. Ingat, hanya berkomentar dengan sopan dan hanya berkomentar untuk menjawab soal saja. Jangan lupa sertakan nama dan kelas identitas. Terima kasih anak-anak. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.